Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ya anak-anak 10 akuntansi khususnya ya SMK 1 Murawiyah. Eh, kita hari ini membahas tentang mata pelajaran akuntansi dasar, di mana materi kita hari ini adalah bab 3 atau chapter 3 tentang badan usaha ya, badan usaha. Nah, pada bab kemarin kan kita mempelajari jenis-jenis badan usaha dan mengklasifikasinya, tapi tahukah kalian ya, badan usaha dan perusahaan itu bukanlah hal yang sama, sesuatu yang berbeda. Jadi apabila kalian bercita-cita memulai bisnis sendiri, hal yang harus kalian lakukan adalah membangun badan usaha, melainkan ya bukan membangun badan usaha, melainkan membangun perusahaan maksudnya ya. Apa sih perusahaan itu? Berikut ini dijelaskan ya. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai apa itu perusahaan beserta jenis-jenisnya. Memahami perusahaan. Perusahaan berasal dari kata usaha yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa upah, keuntungan, dan laba. Jadi perusahaan itu adalah kesatuan ekonomi yang memadukan seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi usaha memuaskan atau untuk memuaskan kebutuhan manusia. Jadi bisa dibilang begini ya, perusahaan itu ya segala unsur yang digabungkan untuk mendapatkan barang atau jasa ya. Entah itu tenaga, bahan baku, tenaga kerja, dan semacamnya ya digabungkan dalam sebuah sistem disebut perusahaan karena memiliki tujuan untuk menciptakan produk ataupun jasa. Nah, jenis-jenis perusahaan ya. Perusahaan yang pertama ada perusahaan ekstraktif ya, yaitu perusahaan yang mengambil dan mengeksploitasi kekayaan alam ya. Kekayaan alam itu baik yang bisa diolah lagi ataupun tidak. Misalnya seperti Pertamina yang mengambil minyak mentah kemudian dijual entah itu secara langsung ataupun diolah menjadi BBM bahan bakar minyak. Terus ada perusahaan agraris, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah dan mengelola tanah untuk dijadikan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan hingga perikanan darat ya. Misalnya perusahaan teh di Jawa Tengah, tahu kan perusahaan teh di Jawa Tengah kayak Sariwangi dan semacamnya itu ada. Nah, itu adalah contoh perusahaan agraris. Terus ada perusahaan manufaktur ya. Nah, ini yang bakalan sering kalian temui di pelajaran akuntansi ya. Kalau perusahaan manufaktur itu dikatakan perusahaan yang kegiatan misalnya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya tekstil ya, tekstil itu mereka mengelola kapas untuk menjadi benang, menjadi kain, itu masih setengah jadi, dan barang jadinya ya menjadi pakaian ya, seperti itu. Terus yang keempat, data yang berikutnya ini perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli sejumlah barang untuk dijual kembali tanpa melakukan perubahan pada bentuk maupun fungsi barang tersebut. Misalnya supermarket atau warung kecil mungkin ya, bisa juga itu kegiatannya mereka membeli suatu barang dan dijual kembali. Nah, yang terakhir ya, atau yang kelima, perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Menjual jasa ya. Ini dia langsung menjual jasa kepada pelanggannya atau konsumennya ya. Banyak, salah satunya bank, apalagi jasa titipan, atau sekarang lebih dikenal dengan titipan-titipan kilat ya. Terus berikutnya ada badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan hukum teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba secara legal atau formal ya, dan diakui oleh negara. Jadi badan usaha adalah lembaga usaha, sedangkan perusahaan adalah tempat atau lokasi badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Nah, jadi ingat perbedaan antara perusahaan dan badan usaha itu. Badan usaha itu adalah lembaga usahanya, sedangkan perusahaan adalah tempat melakukan semua kegiatan usahanya ya. Nah, dari pengertian di atas artinya dapat kita simpulkan perusahaan merupakan salah satu alat dari badan usaha untuk mencapai tujuannya. Jadi perusahaan ini alat ya, atau sesuatu yang digunakan oleh badan usaha untuk mencapai tujuannya.
Terus perusahaan yang termasuk dalam suatu alat maka dapat saja pada suatu badan usaha memiliki lebih dari satu perusahaan. Misalnya Pertamina sebagai badan usaha yang berpusat di Jakarta memiliki beberapa perusahaan penghasil minyak yang beroperasi di Aceh, Kalimantan, dan banyak daerah lainnya ya, dengan tujuan mencari laba dan memberikan layanan kepada masyarakat. Oke, berikutnya yaitu jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha itu kalau nggak salah dibagi jadi 4 kalau di sini ya. Yang pertama itu ada yang namanya badan usaha milik negara atau disingkat BUMN, atau juga badan usaha milik daerah yang disingkat BUMD. Nah, BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Banyak di sini contohnya ya, kayak apa ya? Kayak PDAM, PLN ya, itu badan usaha milik negara. Pertamina juga salah satu contohnya ya. Terus yang berikutnya ada yang namanya badan usaha milik swasta atau BUMS. Nah, sudah pasti ya, ini badan usaha yang permodalan dan asetnya dimiliki oleh swasta. Baik satu orang, beberapa orang, atau grup. Nah, misalnya kayak PT-PT ya, di sini dicontohkan seperti PT Indofood, PT HM Sempurna, PT Bakri Group, dan sebagainya ya. Terus ada yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi ini berasal dari kata kooperatif yang berarti usaha bersama. Jadi koperasi adalah bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum ya. Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip asas kekeluargaan ya. Dan koperasi ini punya tujuan untuk membangun kemajuan potensi ekonomi serta kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nanti untuk fungsi dan tugas koperasi bisa kalian pelajari di catatan kalian ya, atau di file PDF yang sudah Bapak kirimkan. Terus yang berikut ini adalah yang terakhir ya, bentuk badan usahanya, yaitu yayasan. Yayasan adalah bentuk organisasi swasta yang didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi pada keuntungan ya, misalnya yayasan panti asuhan ya. Terus yayasan yang mengelola sekolah swasta dan semacamnya, orientasinya lebih ke sosial ya. Walaupun memang di dalamnya saya tahu Bapak sendiri itu ada yang namanya meraup keuntungan ya. Oke, jadi ini penjelasan kita untuk materi ini. Materi akuntansi dasar bab 3 tentang badan usaha. Kalau ada yang tidak dimengerti, kurang dipahami dari materi yang Bapak sampaikan, kalian bisa menanyakan langsung ke Bapak via WhatsApp atau bisa komen di materi yang Bapak kirim di Google Classroom, atau mungkin di video ini yang mungkin nanti akan Bapak upload di YouTube ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa komennya sebagai tanda bukti kehadiran kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya.